Bapak dalam era digital menjadi teladan di tengah kemajuan teknologi. Dunia media sosial dan artificial intelligence mempengaruhi hidup banyak orang, termasuk anak-anak kita. Mereka banyak belajar budaya, etika, moral dari berbagai belahan dunia. Namun, kita masih memiliki nilai-nilai Injili yang harus dipertahankan. Sebagai keluarga, ayah dan ibu harus memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah ada di dalam anak-anak mereka. Nah, bersama saya Antonius Nathan dari Bapak Sepanjang Kehidupan, ada bersama dengan saya Ketua Departemen Keluarga Bapak Antonius Sitompul. Shalom Pak Anton. Shalom. Sekretaris Umum Bapak Sepanjang Kehidupan Bapak Gatot, Bapak Immanuel Gatot, dan kemudian fasilitator BSK Shalom. Bapak Daud. Nah, ada bapak-bapak yang sudah memiliki anak yang sangat dewasa, ada yang masih belia, dan ada yang remaja. Nah, tentu kita ingat bahwa apa yang tadi disampaikan, kemajuan teknologi ini melanda dan mempengaruhi sosial budaya, mempengaruhi cara pandang dan berpikir. Nah, pertama saya ingin mendapat pandangan dari Pak Antonius Sitompul, bagaimana bapak atau ayah ini menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Setiap kita punya gadget, kita pasti terhubung dengan Google, terhubung dengan DeepSeek, terhubung dengan ChatGPT, apapun namanya lah. Nah, dan ini mempengaruhi cara berpikir. Dan kita harus bijaksana. Dan bagaimana Pak Anton sebagai ayah menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan bijaksana di depan anak-anaknya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya teknologi itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan ya. Jadi saya percaya juga teknologi juga datangnya dari Tuhan sebetulnya. Namun memang iblis pasti menggunakannya untuk satu hal yang negatif. Teknologi itu bisa kita pakai untuk mengabarkan kabar baik, untuk melakukan banyak hal yang baik ya. Nah, itu dulu mungkin kita melihat teknologi bukan sebagai musuh ya, sebetulnya sebagai sesuatu yang bisa sangat bermanfaat. Nah, tentu saja kalau kita mau menjadi teladan buat anak-anak kita di dalam menggunakan teknologi, ya itu kita harus tunjukkan kehidupan keseharian kita bagaimana sih dalam menggunakan teknologi, menggunakan gadget, lalu juga perilaku kita bermedia sosial seperti apa, ya perkataan kita dan lain sebagainya. Saya punya 2 anak yang masih remaja, SMA kelas 2 dan kelas 1. Ya, dan kami terhubung di media sosial kami. Jadi dia bisa melihat saya bisa melihat dia. Ya walaupun kadang-kadang postingan dia tutup supaya bapaknya nggak bisa lihat. But it's okay, nggak apa-apa. Dan saya sering kirim hal-hal yang lucu ke dia dan lain sebagainya. Nah, jadi saya juga berulang kali juga sering sampaikan ke anak-anak saya kalau bermedia sosial seperti ini baik, tidak baik, dan lain sebagainya. Jadi selain menjadi teladan dalam perilaku media sosial kita, karena kita harus akui loh banyak bapak-bapak orang yang sudah tua tapi perilaku dalam media sosialnya juga nggak pantas, perkataannya dan lain sebagainya. Kadang-kadang marah-marah di media sosial, ya ya seperti itulah. Itu nggak menjadi teladan dia. Ya. Nah, Pak Immanuel Gatot, menurut Bapak apa tantangan yang terbesar sebagai ayah dalam mendidik anak, khususnya dalam konteks dunia digital ini, Pak? Baik, sekitar 15 tahun yang lalu saya mengikuti sebuah seminar. Di situ diajarkan bahwa anak-anak jangan dulu untuk sering-sering atau akrab dengan gadget. Karena teknologi itu setiap 5 tahun akan berubah. Jadi jangan takut anak-anak itu akan ketinggalan. Ya, tetapi waktu itu saya bisa jalankan kepada anak pertama saya. Tapi di anak yang kedua, ya sekarang usia 10 tahun, gak bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena harus punya gadget.
sekolah sekarang pakai gadget. Ya, untuk aktivasi sekolah tuh pakai gadget. Mau nggak mau saya harus menyediakan. Nah, makanya diperlukan satu kebijakan untuk supaya anak-anak, terutama anak saya ini tidak keterusan, tidak kebablasan dalam menggunakan gadget. Ya, kita bikin kesepakatan. Makanya di hari sekolah dipakai untuk kegiatan sekolah. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, kalau hari libur, Jumat, siang, Sabtu, Minggu juga baru boleh memakai di luar kegiatan sekolah, tapi harus ada waktunya. Nah, saya sendiri juga harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Ya kebetulan mungkin saya agak lain dengan kebanyakan orang. Saya orang yang tidak suka dengan menggunakan gadget. Saya YouTube Facebook nggak ada, IG nggak ada, ya kan. Terus jadi anak-anak nggak bisa komplain kecuali YouTube. Nah, YouTube saya memang sering pakai, tetapi saya pakai untuk hal-hal yang sifatnya tuh membantu dalam ya pelayanan saya, contohnya YouTube khotbah atau pengetahuan yang lain untuk menambah pengetahuan saya, dan juga ya sedikit saya juga suka mengikuti dunia politik di YouTube seperti itu. Tapi intinya bukan hal-hal yang ecek-ecek lah, sehingga anak-anak saya, terutama anak yang kedua, yang kecil, melihat bahwa saya bisa mempergunakan gadget dengan bijaksana, seperti itu. Ya, jadi tantangan ini dijalani sedemikian rupa dengan selalu berkomunikasi dengan anak-anak, Betul, ya Pak ya. betul. Nah, dengan Pak Daud, anak Bapak kan sudah sangat dewasa. Tentu persoalan sosial media digital ini apakah masih mempengaruhi Pak dalam kehidupan Bapak? Justru ada cucu ini malahan. Ada cucu yang luar biasa, yang sudah begitu mengerti dengan telepon, khususnya kalau telepon ke gredinya. Ya, mengerti, tidak perlu tahu-tahu ada handphone maminya nganggur, diambil teleponnya ke gredinya. Gak tahu kok yang dicari gredinya, memang deket sekali sama saya. Jadi makanya kita perlunya jadi bapak sepanjang kehidupan, benar, bukan untuk sama anak mantu, tapi cucu juga begitu. Sampai iya, terus terang, enggak tahu, saya bersyukur jadi idola. Jadi kalau mau libur maunya ke rumah Gredi, bukan Greminya yang disebut, Gredinya yang disebut. Dan kalau sudah ketemu saya, wow, luar biasa. Ya ini ya, justru pengetahuannya di gadget. Kalau anak-anak saya sendiri, ya justru perkembangannya, ya saya bersyukur. Apalagi yang pertama ya, dia pakai untuk di dunia kedokteran, ya kan, untuk banyak menolong orang, untuk banyak memberikan informasi, untuk banyak terus mengarahkan beberapa orang yang kebingungan sedang mengambil spesialis, ya spesialis gimana, mengambil spesialis apa yang tepatnya, itu pakarnya anak saya terus banyak. Jadi digital ini Sangat membantu Siap. untuk saling terhubung. Nah, Pak Anton, kita melihat teknologi ini dari satu sisi, pengalaman Pak Daud adalah memperkuat hubungan, ya. Tapi di satu sisi yang lain ada dampak-dampak negatif dari sosial media dan digital ini. Nah, menurut Bapak bagaimana menetapkan batasan-batasan bagi putri atau anak-anak Bapak dalam menggunakannya? Karena anak-anak mereka bisa masuk ke games itu bisa menarik orang berjam-jam menjadi sangat telaten dengan gamesnya tanpa henti. Ada yang jatuh dalam dunia pornografi, ada yang jatuh dalam dunia judi online, dan kalau kita lihat datanya ternyata besar sekali angkanya di usia-usia yang relatif muda. Nah, bagaimana Bapak menetapkan pembatasan-pembatasan itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, tadi saya katakan bahwa teknologi itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang jahat ya.
Ya, penyalahgunaan itu yang tidak baik. Iya. Kita karena teknologi kita bisa buat podcast ini kan, gitu. Nah, bagaimana aturan yang saya buat di rumah gitu kan. Jadi pada dasarnya keluarga itu kan relasi, hubungan, yaitu yang perlu sebagai landasan dari apapun yang kita lakukan. Relasi adalah kasih. Jadi bagaimana kita menyatakan kasih kepada anak ya lewat relasi, lewat hubungan. Tanpa hubungan kita ya tidak bisa mengasihi mereka dan mereka tidak akan merasa dikasihi. Nah, kalau kita sudah membangun hubungan yang merupakan kasih tersebut, punya waktu yang banyak, saya percaya 100% teknologi nggak akan pernah jadi masalah. Nggak akan pernah jadi masalah ya. Ya saya bersyukur karena anugerah Tuhan ya, 2 anak saya ini mereka lekat dengan teknologi ya, tetapi tidak masalah. Apakah mereka main game? Mereka main game, Pak. Yeah. Tapi nggak pernah kecanduan game gitu. Mereka tetap punya olahraga ya, waktu olahraganya itu menyita waktu mereka, tenaga dan pelayanan di gereja. Nah, itu penting sekali, Pak. Ya, anak kita itu harus kita libatkan pelayanan di gereja karena supaya waktu mereka juga melakukan hal yang positif. Nah, kalau kita tidak punya aktivitas, dan kita memang harus punya inisiatif sih, apalagi bapak ya, itu harus punya inisiatif. Anak saya hubungin pelatih musik, saya hubungi, ayo kamu latihan musik ya. Pelatih musik itu saya buatkan janji dengan anak saya dan lain sebagainya. Banyak inisiatif yang saya lakukan supaya dia tetap aktif. Karena pada saat dia nggak aktif ya mungkin dia bisa di kamarnya main game dan lain sebagainya. Puji Tuhan dia tetap main game juga, tetapi tidak kecanduan game. Dia pegang media sosial, tapi semua bisa dilakukan dalam keseimbangan. Nah, memang di awal-awal pada saat mereka kecil ini memang kita perlu disiplin ya, sampaikan, tetapi fleksibel, tidak keras ya. Kita sampaikan kalau kamu main gamenya sudah banyak dan lain sebagainya. Nah, saya lihat dengan mereka bertumbuh ya, SMP, SMA, ya mereka sudah bisa membuat batasan di dalam diri mereka masing-masing dan saya lihat nggak jadi masalah gitu. Itu ya Pak ya. Ya, jadi menarik ya, teknologi ini tidak berbahaya. Ya, namun saya sering melihat di mall-mall orang tua memberikan gadget, memberikan tab, ya kadang-kadang mereknya yang mahal kepada anak-anak balita mereka. Mereka bisa menikmati makanan sambil anaknya juga nonton atau main game di gadgetnya mereka. Nah, menurut Pak Gatot, apakah ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang memang harus dicegah? Ya, kalau saya punya prinsip begini, yang berlebihan dan berkurang itu tidak baik. Semuanya harus pas. Nah, ada kalanya begini, dan sering kali saya perhatikan justru orang tua memberikan gadget itu supaya anak-anaknya itu asik sendiri. Sehingga orang tuanya juga bisa asik sendiri. Nah, ini yang tidak baik. Kenapa? Karena akhirnya mereka duduk berdampingan tapi punya 2 dunia yang berbeda di situ. Dan akhirnya ini akan menimbulkan ya kecanduan kepada anak-anak. Gampang kok melihat apakah anak-anak edik atau tidak. Coba ketika dia main, kita minta gadgetnya. Kalau dia bisa menyerahkan dengan begitu aja, atau bisa stop dengan begitu aja, dia enggak. Tapi begitu kita minta, kita suruh stop, dia nangis-nangis, dia marah-marah. Ya. Wah, itu udah salah besar. Jadi menurut saya begini, boleh dikasih, tetapi lihat batasan usia. Kan secara umum juga pasti ada lah batasan usia berapa tahun anak itu mulai bisa pegang gitu. Tadi saya pernah kita belajar bahwa usia 0 sampai 5 itu kan usia yang sangat krusial ya. Itu penanaman pertama kan. Jadi kalau usia segitu sudah ditanamkan hal-hal yang tidak semestinya, ya kedepannya akan kelihatan lah seperti apa anak ini. Makanya orang tua harus benar-benar bijaksana. Kalau buat saya sih untuk anak balita belum waktunya lah untuk pegang gadget. Yeah. Apalagi dengan waktu yang lama-lama seperti itu. Kebanyakan orang tua tuh hanya ingin supaya mereka bisa asik sendiri. Yeah. Seperti itu. Jadi ayah ini atau bapak, orang tua harus mendampingi anak-anak
kalau anak ini masih balita. Kalau yang remaja tetap di dalam pemantauan. Tadi Pak Antoni Stompul berkatakan, ya mereka bebas tapi dipantau. Nah ini menjadi tanggung jawab orang tua, ya. Dan sang cucu Pak Daud bisa menggunakan gadget ini untuk berhubungan, berkomunikasi, memiliki relasi. Ya, jadi gadget ini banyak sekali manfaatnya, tetapi juga kita melihat ada aspek-aspek yang negatif. Nah, banyak orang kecanduan dengan gadget, ya, dan bagaimana seorang ayah harus mengatasinya kalau itu terjadi di anaknya. Pak Antoni Stompul mungkin bisa memberikan. Ya, saya banyak melihat kasus ya yang anak kecanduan gadget, bahkan sampai sampai mengalami mental illness karena gadget tersebut. Iya betul. Jadi memang kalau sudah begitu parah ya harus datang kepada profesional, Pak. Ya. Nah ya itu gereja kita nggak boleh punya stigma ya kalau datang ke psikiater itu maka gila dan lain sebagainya, enggak. Ya karena sekarang banyak dan orang tua Kristen juga harus terbuka untuk kalau memang kita nggak bisa mengatasi anak yang sudah kecanduan ya datang kepada psikiater, diobati, it's okay. Yang kedua bagaimana? Ya tentu dari orang tua kita harus bangun hubungan kembali. Intinya seperti Pak Manu sampaikan tadi kan, orang tua harus mau repot, Pak. Orang tua kadangkala ayah itu juga nggak mau repot karena beliau berpikir saya ini breadwinner, pencari nafkah. Nah soal hal ini biar mamahnya saja. Enggak, justru ya kita itu sebagai ayah ya harus mau repot. Kita itu sebagai ayah tidak memperlakukan anak itu seperti bawahan. Kita manajer, kita bisa pakai helikopter view, enggak, beda. Banyak orang yang berhasil sebagai profesional, sebagai bos dan itu coba diterapkan kepada anaknya itu ya saya ulang di bagian tadi ya. Ya banyak orang yang berhasil sebagai profesional, sebagai bos tapi dia kewalahan untuk mengasuh anaknya ya karena dia menerapkan apa yang dia lakukan di kantor di keluarga itu nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa namanya ayah hanya sebagai orang yang punya helikopter view, tapi ayah itu memang harus turun tangan harus dia harus terlibat. Nah ini penting sekali nih, orang tua khususnya ayah harus terlibat di dalam kehidupan anak. Untuk hal kecil seperti gadget pun dia harus terlibat. Ya. Jadi ayah itu harus merepotkan diri dengan anak-anaknya. Berarti mendedikasikan diri ya, khususnya dengan masalah-masalah gadget. Ya, saya tambahin ya Pak ya. Silakan. Meskipun kita pendeta gitu kan, meskipun kita melakukan hal yang segala macam lah, firman Tuhan, menginjil dan lain sebagainya, tetapi juga harus mau repot sama anak. Ya, itu penting. Nah Pak Daud, merepotkan ya, kalau Bapak dalam konteks ini kan menjadi bukan ayah tapi opa. Nah seorang opa katanya jauh lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Kalau kepada anaknya dia bisa marah, tapi kepada cucunya dia tidak layak marah, katanya demikian Pak. Bagaimana Pak? Ini jadi persoalan tersendiri karena ini akan katanya juga bisa merusak mental anak. Nah, bagaimana Bapak mengatasi persoalan seperti ini sebagai seorang kakek? Nah, kita benar-benar harus bijak, lihat dulu. Kalau memang cucu salah, kita peluk dulu. Nah, itu. Nggak boleh ini ya, gitu. Nggak boleh salah. Minta maaf sama mami, minta maaf, itu yang kita ajarkan sehingga mereka gitu ya Grady. Justru dari gadget ya dia banyak bisa belajar, mengerti malahan. Kalau sesuatu yang ini kita kasih tahu, nggak boleh ya, iya nggak boleh gitu. Oke, mengerti. Sama anak pun juga demikian.
Jadi ya tadi sudah singgung juga masalah kita harus merepotkan diri. Itu memang harus, kita sebagai seorang ayah nggak bisa karena kita pendeta, udahlah nanti Tuhan yang pasti tolong kita, nggak bisa. Itu tanggung jawab kita. Tuhan percayakan kepada kita, kita harus benar-benar memegang teguh apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita mengasihi sungguh dalam hal apapun juga, merepotkan diri, apa yang dibutuhkan anak, itu kita berjuang. Sampai hari ini pun, saya kalau nggak direpotkan, saya sedih terus terang. Ya, kalau ada anak ada masalah, anak saya, kalau nggak ngomong, saya sedih terus terang. Ya, kenapa? Papi kalau nggak bisa membantu kalian dalam masalah, papi nggak berfungsi sebagai papi. Walaupun mereka sudah berumah tangga. Itu yang saya rindukan. Saya mau selalu repot buat anak, mantu, dan cucu-cucu. Ya. Mungkin saya Terima kasih. menambahkan ya, Pak, Ya, masalah silakan. merepotkan gitu ya. Kita nih laki-laki, kebanyakan laki-laki itu kan pasti punya hobi. Nah untuk hobinya dia mau repot loh. Hobi mancing, berangkat pagi-pagi, nyiapin segala macam, hobi bersepeda, hobi motor, hobi apapun. Mau repot. Tapi untuk suatu kehidupan, anak, nggak mau repot. Itu kan aneh gitu. Jadi ya harus lebih mau dan lebih bisa direpotkan oleh anak daripada hobinya. Nah puji Tuhan, saya setelah menikah, saya benar-benar hilang gitu hobi saya tuh. Benar-benar hilang. Karena saya mau fokus kepada keluarga di situ. Dan apa yang saya lakukan, saya perbuat, yaitu untuk anak dan untuk istri saya. Selain nomor satu untuk Tuhan ya tentunya ya. Seperti itu. Makanya pesan saya laki-laki jangan banyakkan hobi lah gitu. Ya. Kalau untuk jemaat mau repot ya Pak ya. Kalau untuk anak nggak mau repot. Itu juga tuh untuk jemaat mau repot, untuk anak sendiri nggak mau repot. Wah itu bahaya tuh. Bahaya ya. Ya Bapak-bapak, kita sudah di penghujung waktu kita. Jadi kesimpulannya di dalam era digital, teknologi itu tidak berbahaya. Kita bisa memanfaatkannya, namun kita harus bisa menggunakan secara tepat. Orang tua harus memantau. Orang tua harus lakukan yang namanya monitoring setiap saat terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak. Dan kemudian pembatasan perlu dilakukan secara bijak. Dan orang tua, ayah, ibu tidak saja melarang, tapi mereka juga harus menjadi teladan dalam pemanfaatan teknologi informasi ini. Dan tentunya melalui teknologi ini banyak keluarga dapat terhubung. Hubungan silaturahmi, hubungan harmonis, hubungan yang senantiasa diperlukan dapat terjadi karena saling terhubung. Nah, satu lagi yang kita perlu pahami, orang tua harus merepotkan diri dengan keluarganya. Jangan repot urusan hobi atau alasan lain, urusan pelayanan. Ingat, nomor satu, kita harus berdoa kepada Allah Bapa. Nomor dua, kita harus mengurus keluarga. Baru nomor tiga, kita melayani Tuhan. Ya, yang selanjutnya terserah Anda. Yang penting ada dalam iman Kristiani. Bersama-sama BSK kita mempelajari bahwa era digital kita harus sama-sama belajar dan memanfaatkan teknologi. Salam BSK, Tuhan Yesus memberkati.